Tullahi amat amudo apati minaduru iwaan aliminal utumi. Alhamdulillah ya Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, puja dan puji, salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak lupa kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, ulama salaf solihin. Kita masih bisa diberikan nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, nikmat sehat kasbi, nikmat sehat wahsbi. Nikmat sehat kasbi yaitu kenikmatan yang bisa dicari dengan keinginan kita, dan nikmat wahbi adalah nikmat yang tidak terasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara iradah dan luar biasa. Daripada kesempatan sebagian, malam ini kami akan sambungkan yaitu tentang hikayat yang ke nomor 7-nya di sini. Kisah daripada akan menceritakan yaitu tentang Ulqomah. Siapa tahu yang pernah mendengar daripada nama atas nama Ulqomah diceritakan daripada diriwayatkan itu siapa Ulqomah. Ulqomah itu adalah jalma orang-orang, jalma seorang, yaitu yang getol, yang rajin ibadahnya. Jadi Ulqomah itu bukan orang jahat, bukan orang bodoh, tapi orang pinter yang getol ibadah, yang rajin ibadah. Dina hiji waktu manehanana gering. Yen Ulqomah jalma getol ibadah, tapi pada suatu hari waktu itu manehanana sakit. Pada suatu hari si Ulqomah itu sakit. Istrina nitah kabatur supaya ngawartosan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ini zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ulqomah yaitu sakit. Terus istrinya memberi kabar, memberikan informasi kepada siapa? Yaitu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa suaminya yaitu yang bernama Ulqomah yaitu sakit, atau udah sakit ripuh, mau sekaratin maut. Ini Ulqomah udah lama sakitnya sehingga mau mati sekarat. Taya sanes supaya urang kuninga karena kayaan salakina. Terus Rasulullah SAW ka amar Bilal jeung Suhaib bari saurna, anjeun ayeuna anjeun arindit ka Ulqomah. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh dua sahabat yaitu sahabat Suhaib dan Bilal, suruh mendatangi yaitu Ulqomah. Coba lihat apa benar Ulqomah itu sakit, mau mati sekarat. Suruh kata istrinya beritanya seperti itu. Coba lihat ke sana. Berangkat Bilal dan Suhaib. Ayeuna aranjeunna arindit ka Ulqomah. Berangkat Suhaib dan Bilal ke rumahnya Ulqomah. Papatahan sadar. Coba ketika kamu sudah nyampe di rumahnya Ulqomah, bimbing Ulqomah, suruh membaca yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ternyata ketika dibimbing dituntun, Ulqomah disuruh membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ulqomah tidak bisa membaca. Ulqomah tidak bisa mengucapkan daripada dia itu
ucapan syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anu terus anjeunna ngajurungkeun ka hiji jalma supaya wawartos. Kata sahabat, waduh ini gawat kalau gini Ulqomah. Ulqomah tidak bisa mulutnya mengatakan, mengucapkan daripada kalimat syahadat. Sekarang coba bilang kepada Kangjeng Nabi, balik lagi ke Kangjeng Nabi, tanyain, beritakan kabar, beritahu, kasih tahu Nabi, Kangjeng Nabi bahwa Ulqomah tidak bisa mengucapkan yaitu syahadat. Yen Ulqomah ini sakitnya parah, udah mau sekarat ya Rasulullah. Terus datang Rasulullah ke rumahnya Ulqomah, meriksa, nah maneh teh masih kene boga hidung, ditanya sama Rasul, wahai Ulqomah, apakah kamu masih punya orang tua, ibu ataupun bapak yang masih hidup? Menjawab Ulqomah di situ, ibu nak bapak ayah kene, ibu bapak mah ayah kene, orang tua bapak ibu masih ada, kata Ulqomah, cuma sudah tua banget, sudah sepuh katanya, cuma sudah sepuh. Terus Rasulullah SAW mutus memerintahkan satu sahabat, yen ibunya Ulqomah kalau bisa datang, suruhlah datang ke sini, bahwa sekarang anaknya yang bernama Ulqomah sedang mau mati, sakaratil maut, kata Kangjeng Rasul. Coba kasih tahu orang tuanya tuh, yang ibunya Ulqomah, coba suruh ke sini, lu datang. Upama tiasaeun mah kita calik di dieu cenah saksian ieu anakna keur sakaraeun, duduk di samping Ulqomah bahwa anaknya sendiri mau mati, lagi sakaratil maut, tapi susah matinya. Rasulullah bade sumping ka ibu. Terus sahabat datang ke ibuna, ari ceuk indungna Ulqomah kumaha? Assalamualaikum, datang sahabat ke ibuna Ulqomah, waalaikumsalam. Hapunten ngaganggu, permisi, maaf pengganggu katanya. Awak kaula teh tetebus pikeun, ceuk indungna Ulqomah. Awak kaula teh tetebus pikeun Rasulullah SAW, kaula anu leuwih hak ngadongkapan kamantena, bari teras indit kundang sanggeus tepung sareng Rasulullah SAW. Kumantena dipariksa, ibu kedah sasauran. Nah, ketika sudah bertemu ibunya Ulqomah bersama Rasulullah SAW, coba jelaskan ibu, bagaimana ini putra ibu? Cek ibuna, kata orang tuanya Ulqomah, manehna teh seueur salat mah. Ini Ulqomah ini kata ibunya nih, ini Ulqomah ini rajin sholatnya, rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, rajin. Saur Rasulullah SAW, kumaha ari kaayaan ibu ka putrana, bagaimana ini anaknya Ulqomah ke orang tuanya? Jawabnya, abdi teh aya, saya ini punya rasa marah atau kesal ke anak saya yang bernama Ulqomah ini. Saur Rasulullah SAW, pedahna, kenapa, apa sebabnya, katanya, sehingga kamu bisa merasakan marah pada anak sendiri, kesal kepada anak sendiri, kata ibunya. Jawabnya ibunya gini, manehna teh sok mentingkeun bae pamajikanana, sareng sok nyieun pidorakaeun bae ka abdi teh. Wah, itu kagorenganana, kakuranganana Ulqomah di dinya. Ketika waktu naonnya eta cageurna, ketika lagi waktu sembuhnya itu Ulqomah di masa hidup, lebih mementingkan istrinya, lebih mementingkan istrinya.
dan suka menyakiti saya, ibunya suka disakiti sama Ulqamah anak saya sendiri. Kata ibunya begitu. Yen itu makanya menjadi sebab dosa buat Ulqamah. Saur Rasulullah SAW, kata Kangjeng Rasulullah SAW, saknya nama kakeuheulan indungna anu mentak ngahalang kana Ulqamah dina bisa maca syahadat. Oh ini kata Rasulullah yang menghalang Ulqamah tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ini Ulqamah tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hei Bilal, maneh gerak ini kaula pangumpulkeun suluh. Pangumpulkeun suluh. Sebab ditanya, ibu apakah bisa memaafkan ibu sendiri, anak ibu sendiri yang sedang sekatir maut? Kata ibunya, ya Rasulullah, saya tidak bisa memaafkan kesalahan anak saya karena saya sangat sakit sama anak saya sendiri, sakit hati sama anak saya sendiri. Kata Rasulullah memanggil sahabat, wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Dikumpulin tuh kayu bakar sama sahabat Bilal. Cek indungna Ulqamah bertanya, ibunya Ulqamah bertanya ibunya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa itu mengumpulkan banyak kayu bakar seperti itu, buat apa? Jawab Kangjeng Rasulullah SAW, ini buat membakar diri. Ini buat membakar dirinya Ulqamah anak ibu. Cek indungna Ulqamah kitu oge, Ulqamah teh anak abdi tah. Ketika itu Ulqamah mau dibakar, ibunya sadar, walaupun senakal-nakalnya, walaupun sebadung-badungnya, walaupun sebandel-bandelnya, tapi Ulqamah itu anak saya. Kata ibunya Ulqamah, abdi moal kuat ningali anak abdi lamun hidup, saya tidak akan kuat kalau melihat anak saya sendiri dibakar. Kata ibunya begitu. Dauhan Rasulullah SAW, kata Kangjeng Rasulullah SAW, iya ibu maneh cenah, wahai Ulqamah, iya ibu cenah, sini ibu, ari siksaan Allah leuwih berat jeung langgeng. Wahai ibu Ulqamah, siksaan Allah di akhirat setelah mati meninggal dunia itu lebih parah, lebih berat, lebih panas jika dibandingkan yang sekarang, yaitu kayu bakar yang saya kumpulkan buat membakar Ulqamah. Itu lebih berat. Upama ibu palai supaya Ulqamah, supaya Ulqamah mudah meninggal dunia, segeralah ibu untuk mengampuni Ulqamah. Ketika ibu sudah mengampuni Ulqamah, saya tidak akan menjadi untuk buat membakar Ulqamah, kata Kanjeng Rasulullah SAW. Kata ibunya, saya ridho, saya memaafkan anak saya Ulqamah demi zat nu ngawasa diri kaula moal manfaat salatna, puasana jeung sodakona selagi ibu masih keheul ka manehanana. Sekarang saya memaafkan anak saya, kesalahan anak saya, kata yaitu ibunya. Kata ibu Ulqamah gitu, wahai Rasulullah, saya bersaksi kepada Allah dan kepada malaikat Allah dan kepada Nabi Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, saya sebagai orang muslim, saya tos nasib abdi parantos ridho, saya memaafkan, saya meridokan, saya memaafkan kesalahan anak saya, kata ibunya. Saur Rasulullah, hei Bilal,
anjeun gerak indit ka Ulqomah ilikan cenah naha geus bisaeun maca la ilaha illallah atawa encan. Coba sekarang Ulqomah lihat ke sana mencoba sekarang Bilal datang ke rumah Ulqomah. Katanya ini ibunya sudah memaafkan daripada kesalahan-kesalahan Ulqomah. Coba sekarang Ulqomah yang lagi sakit sekarat mau meninggal dunia, apakah sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat atau kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisi ibu nak nyarita teh dina sumutna doang. Jikalau diibaratkan takutnya ini orang tua ibunya cuma mengampuninya di mulutnya doang, bukan di hatinya. Terus sahabat Bilal berangkat menemui Ulqomah. Ketika nyampe Bilal menemui Ulqomah, ternyata Ulqomah bisa mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Meninggal di situ bang, les meninggal di situ, nyawanya Ulqomah hilang, meninggal dunia karena dalam keadaan nyari ridhonya orang tuanya, diampuni segala dosanya, langsung lancar bacaannya, mati sebab sudah mati, sudah meninggal Ulqomah. Sudah ini ceritanya. Rasulullah SAW alaya nepika dikuburna eta Ulqomah sanggeus beres dikubur anjeunna teh sasauran bari ngadeg di pinggir kuburan, terus memberi peringatan kepada Rasulullah SAW di samping setelah meninggalnya Ulqomah. Hei sahabat muhajirin dan sahabat ansor, wahai sahabat muhajirin dan sahabat ansor, sahabai anu sok ngaheulakeun pamajikanana manderikeun indungna. Kata Rasulullah, wahai para sahabat ansor, wahai para sahabat muhajirin, jika kalian sebagai suami yang suka mendahulukan kepentingan daripada kepentingan mendahulukan kepentingan istrinya daripada kepentingan ibunya, tetap kamanehanana teh laknat, maka akan timbul laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat jeung sakabeh manusia. Allah menerima amal fardu jeung sunatna. Allah tidak menerima amal fardu dan sunatnya. Kajaba upama tobat ke Allah, terkecuali orang tersebut tobatul kepada Allah Azza wa Jalla, serta terus nyieun alus ka indung bapa, barulah di situ berbuat kebaikan kepada orang tua, minta ampunan, minta ridhonya orang tua, barulah di situ ridho walidain, ridho Allah ta'ala, ridhonya orang tua, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, biridho walidain, biridho Allah ta'ala, ridhonya orang tua, ridhonya Allah ta'ala. Nah, disitulah daripada hikayat sebagian yang menceritakan tentang Ulqomah mau meninggal dunia ketika mati syakaratil mautnya susah mengucapkan yaitu 8 kalimatus syahadah. Ternyata diselidiki oleh Rasulullah, kenyataannya Ulqomah ada satu hal perkara dosa terhadap ibunya, yaitu lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Disitulah Ulqomah celaka, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi ketika Kangjeng Rasul sudah meminta ampun kepada ibunya buat Ulqomah, orang tuanya tidak mengampuni, maka Rasul mengambil setumpukan kayu bakar buat membakar Ulqomah. Dibilang kepada ibunya, wahai ibu Ulqomah, kalau ibu tidak mengampuni dosanya Ulqomah, saya akan bakar anak ibu ini yang bernama Ulqomah. Kata ibunya, jangan
itu walaupun dia pernah menyakiti anak saya, tetapi anak itu adalah anak saya. Saya tidak tega kalau melihat anak saya dibakar sekarang. Oh, kalau begitu ini hanya sebatas balasan daripada siksa di dunia. Tapi siksa yang lebih pedih, siksa yang lebih pahit, yaitu adalah siksa di akhirat, selama-lamanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga dari apapun siksa mara bahaya dunia dan akhirat, diselamatkan di dunia dan diselamatkan juga di akhirat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Dan kita semoga mau kelak mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mati yang mudah. Allahumma hawwin alaina bisyakaratil maut minna nari wal aqwa indallahi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli